Nah, keutamaan ibadah puasa itu jalan meraih takwa. Dan untuk meraih takwa ini tidak mudah. Perlu proses yang panjang. Bahkan ketika perlu yang masa muda nih. Di sini sudah menikah semua apa belum menikah ya? Kita di kesempatan diberikan jodoh dipertemukan dengan pasangan yang mencintai Allah dan mencintai kita karena alhamdulillah. Kita berharap juga meraih ketakwaan yang dengan ketakwaan itu kita akan mampu mendapatkan kebahagiaan di dunia karena orang yang bertakwa Allah janjikan di dalam surat At-Tolak ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa ketika ada masalah maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu pun akan diberikan rezeki dari yang tidak disangka. Kemudian juga orang bertakwa akan Allah jadikan setiap urusannya min amrihi yusra, dimudahkan. Nah, akhwati fillah, apapun yang kita lakukan, kita ingin meraih takwa. Dan di bulan Ramadan lah salah satu keutamaan ibadah saum Ramadan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah jalan untuk kita semua untuk meraih takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya insyaallah sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian itu berpuasa, itu saum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Harap kepada Allah, takwa kita akan kita dapatkan, akan kita raih dengan memaksimalkan ibadah saum Ramadan walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Ya, insya Allah. Tadi ada self love ya. Mungkin Ahwat juga sudah paham, tapi ini lagi ramai ya. Biasanya anak-anak muda, anak-anak milenial tuh. Self love itu apa? Sampai Ramadan itu kita harus betul-betul sadar ya bahwasannya dia punya keutamaan berbeda dengan bulan-bulan yang lain, sehingga kita pun harus penting ya self love ketika Ramadan. Mencintai diri sendiri bukan berarti orangnya individualistis, bukan. Tapi yang ada adalah kita berupaya seorang muslimah ya, mungkin sudah tahu lah di antara kita semua yang hadir. Tahu ya, insya Allah. Bahwasannya self love itu mencintai diri sendiri, namun sebagian mungkin kalau dihubungkan dengan bulan Ramadan itu banyak yang mungkin harus lebih paham lagi. Ketika bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keutamaan, punya keistimewaan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan agar tidak bisa menggoda sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga ada ibadah saum. Siangnya kita melaksanakan ibadah saum, tarawihnya di malam hari atau qiyam Ramadan sebagai salah satu taqarrub kita kepada Allah. Tapi itu semuanya tidak mungkin kita bisa maksimal kalau kita tidak paham bahwa mencintai diri adalah kita berusaha untuk taat kepada Allah. Menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh kekhusyuan, ya, taat kepada perintah Allah, dan juga berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan, agar kita bisa meraih cinta Allah SWT. Cinta kepada diri sendiri itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rabb yang menciptakan kita. Ada orang yang, aduh saya mau tidur aja deh, biarin sama aja waktu tidurnya ketika Ramadan dengan di luar Ramadan. Makanya dilatih dari bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan Rasulullah SAW dengan para sahabat mencontohkan kepada kita bahwa setelah bulan Ramadan berlalu, ya di bulan Syawal itu berdoa agar diterima segala amal soleh yang dilakukan atau amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan setelah itu, 6 bulan berikutnya meminta kepada Allah.
agar disampaikan usianya kepada bulan Ramadan. Nah, kita minimal ketika masuk bulan Rajab dan Syaban, kita minta kepada Allah, ya Allah berkahi agar kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Rajab dan Syaban sebagai bentuk pemanasan. Kita berupaya untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan. Itu bentuk kita cinta kepada diri kita agar kita kulit kita kalau sekarang sering pakai lotion, kalau mau keluar rumah kita pakai tabir surya. Muslimah nih banyak merawat diri, pakai baju yang bisa menutupi auratnya. Itu bentuk bahwa kita ini self love. Kita betul-betul mencintai diri kita dengan kita menjaga diri kita, bukan hanya dari sengatan. Ada efek buruk dari sengatan sinar matahari, panasnya, agar kulitnya juga tidak menghitam, tapi hati-hati. Yang perlu kita pahami makna yang lebih dalam lagi ketika kita punya self love. Terutama kita latih di bulan Ramadan ini agar kita mampu mencintai diri kita dengan berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala, taat kepada aturan Allah, waktunya sholat subuh. Ketika azan berkumandang, memang enaknya mata kita tidur gitu, istirahat pasti ngantuk. Tapi karena ada keinginan untuk meraih cintanya, dengan terus ya merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dengan kita. Nah, kita pun berupaya untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, kekuatan yang Allah karuniakan, kesehatan yang Allah berikan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Agar kita terhindar bukan hanya di sengatan matahari sebagai bentuk perawatan diri, tapi kita akan terhindar dari api neraka yang bisa membakar setiap orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diwafatkan dalam keadaan durhaka kepada Allah, maka neraka itu tempat. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang diharapkan akan hadir dalam diri kita sebagai seorang muslimah, bahwa kita mampu berupaya memahami apa itu arti self love kalau dihubungkan dengan orang muslimah, gitu ya. Baik, Solihah. Nah, ini ya. Mungkin ini sebagai saran saja dari Teh Hani ya, ketika hari ini mencintai diri bukan sebatas mengenakan pakaian yang terbaik, ya. Pokoknya pingin menjadi yang tercantik, merawat diri, gitu ya, lebih mementingkan diri sendiri. Mungkin dipahami begitu kebanyakan, tapi lebih dari itu seorang muslimah memahami. Bisa di-mute yang lain ya, Solihah. Jadi ketika seorang muslimah ini memiliki rasa cinta kepada diri, itu menjadi energi positif. Bahwa kita sadar ya, dengan sepenuh hati bahwa kita ini seorang hamba Allah yang lemah, tidak punya kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, mentaati semua aturan Allah, taati semua perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan itu bagian dari usaha kita untuk meraih cinta Allah. Dengan taqarrub kepada Allah atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibetulkan ya Allahnya tuh, tulisan Allah. Pentingnya nih kalau kita mindfulness ya ketika Ramadan itu hadir, apalagi di masa pandemi ini sudah mau 2 tahun ya kalau kita Ramadan saat ini juga masih dibatasi dan masih pandemi, maka sudah 2 kali Ramadan dengan Ramadan yang akan hadir sebentar lagi. Mulai Ramadan tahun lalu ya, umat manusia, kita semua dihadapkan pada tantangan global ya, di dunia. Bahkan pemerintah ya di Indonesia, khususnya ya di negeri kita juga sama, ada pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus. Ya, pakai masker, kemudian mencuci tangan, ya menghindari kerumunan, bisa untuk mungkin di tas kita atau kemanapun kita pergi, kalau ada yang mengharuskan kita keluar rumah, ya ada hand sanitizer. Nah, Fatifillah menyelenggarakan tarawih bulan
puasa dengan bisa berbuka bersama-sama dengan keluarga, sahabat, kerabat, tetangga, itu tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya seperti di bulan Ramadan yang sebelumnya. Tentu akan menyisakan atau akan hadir ya perasaan berbeda. Situasi ini akan berpengaruh kepada semangat kita untuk beribadah. Bayangkan biasanya kalau ba'da maghrib sudah ada yang ke masjid ya untuk melaksanakan salat tarawih menunggu ya di masjid untuk bisa berjamaah. Kemudian setelah tarawih juga nggak langsung pulang, kita bertadarus bersama, bahkan bisa menyelesaikan 1 juz sama-sama. Ya, tapi ternyata saat ini tidak memungkinkan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah berikan kemudahan. Ramadan tahun lalu terasa sekali berbeda. Bahkan untuk seorang muslimah, untuk ke pasar pun, andaikan itu tidak penting, bisa online, alhamdulillah itu kemudahan. Makanya penting adanya kesadaran untuk kita agar kita bisa menjalani ibadah Ramadan dengan penuh kerelaan, penuh keridhaan, menjadi Ramadan yang lebih berkah insya Allah. Bisa dipahami ya insya Allah. Dengan cara apa? Supaya kita bisa menghadirkan itu semua. Karena yang kita pahami adalah kita mindful itu apa? Kita sadar menerima terhadap semua pengalaman, penghayatan yang dirasakan di kondisi saat ini. Gak bisa, kadang ketemu dengan orang yang tercinta saja, orang tua itu harus keluar kota, kita mau ke sana khawatir jadi carrier ya, yang membawa virus. Tapi berupayalah untuk bisa memaksimalkan media yang ada. Alhamdulillah dikasih handphone, bisa video call ya. Ataupun bisa seperti ini kajian juga tidak mati gaya kita ya. Walaupun itu adanya lama akan berpengaruh, selalu bahagia, selalu ridho dengan apa yang terjadi. Itu juga bisa berpengaruh kepada mental kita, bisa berpengaruh dan fisik. Bagaimana nih sikap kita di bulan Ramadan agar bisa ya sampai mengaruhi bulan Ramadan fokus ya sih pandemi seperti ini. Mungkin aku juga nanti bisa kasih masukan ini sebagai berdasarkan penelitian maka akan berpengaruh besar kepada masalah kesehatan. Mungkin virus pun akhirnya tidak akan masuk ke dalam tubuh kita dengan izin Allah karena kita ada rasa ridho dengan kondisi yang ada. Karena kita yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah, bagaimana mindful itu ada ketika di bulan Ramadan? Ada masa pandemi, semasa Ramadan, di saat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bagaimana ya bisa diterapkan? Yang pertama nih, mungkin ini juga bisa menjadi saran saja. Berusaha menerima ridho kita dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh kesadaran karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada perasaan atau gejolak emosi, kenapa sih mesti ada corona, gitu, mesti ada virus COVID-19 ini. Maka kita ketika menerima, maka kita akan ridho. Dan ketika sudah ridho, dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya. Kita berusaha ikhtiar dengan menjaga protokol kesehatannya, tapi yang menetapkan adalah Allah. Kita sudah berusaha pun, kalau Allah sudah berkehendak kita kena, kita ridho saja. Yang penting Allah mudahkan untuk proses pengobatannya. Kita doakan teman-teman, sahabat, kerabat, atau keluarga yang terkena virus ini, juga Allah berikan kekuatan kesehatan dan sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya. Sehingga bisa sembuh sebelum Ramadan menjelang. Dan bisa bersama-sama melaksanakan ibadah. Yang kedua, akhwati fillah, berlatih, ada latihan. Kan untuk bisa kita sadar itu, bisa kita menerima, bisa mindful itu dalam kondisi saat ini, Ramadan dengan kondisi pandemi seperti ini, kita harus berlatih dengan menerapkan kesadaran penuh, menjalani aktivitas sehari-hari, kita niatkan semuanya kita lakukan itu untuk ibadah kepada
Contoh misalnya, ketika biasanya ibadah tarawih itu di masjid, tapi kondisinya masih pandemi atau di wilayahnya masih PSBB, maka kita pun dengan ridho tetap menjalani ibadah itu dengan semangat. Jadikan itu sebagai Ramadan yang istimewa. Biasanya yang mengimami sholat kita itu adalah imam masjid, tapi dengan adanya masa pandemi ini hikmahnya besar. Akhirnya kita bisa bermakmum kepada suami kita full ketika Ramadan. Bahkan bisa taraweh full yang mengimaminya suami yang tercinta. Alhamdulillah. Sehingga bisa lebih mengeratkan rasa tali cinta kita dengan suami. Lebih bisa jadikan sebagai sarana untuk introspeksi. Kira-kira banyak kesalahan yang kita lakukan sebagai seorang istri. Lebih banyak marahnya, lebih banyak gak ridhonya. Di Ramadan inilah kesempatan untuk menerapkan kesadaran penuh gitu ya bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah kesadaran penuh agar kita jadikan sarana untuk terus mendekatkan diri kepada Allah sebelum kita menikah. Sehingga Allah akan berikan dengan kita memantaskan diri, Allah berikan pasangan yang terbaik. Insya Allah. Kita berlatih, niatkan semua yang ada, yang terjadi itu adalah ketetapan dari Allah, dan apa yang kita lakukan itu niatkan untuk ibadah. Kalau sudah demikian, akan ada keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan ridho dan niatnya karena Allah, itu akan berbeda. Yang melaksanakan kewajiban atau amal yang wajib akan Allah lipatkan. Dan yang melaksanakan ibadah sunnah itu akan dihitung seperti ibadah wajib. Itu hanya di bulan Ramadan saja. Jadi tetap semangat. Yang ketiga, bisa mengembangkan sikap sadar sepenuhnya akan peran kita sebagai seorang hamba Allah. Kita sadar betul kembali ya, dengan adanya ya Allah, kita manusia, diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan akal. Tapi Allah juga menciptakan satu virus ya, yang lebih kecil dari kita. Kita kembalikan lagi kepada Allah SWT. Allah yang mengadakan, Allah yang memilih. Allah yang menjadikan seorang sakit, dan Allah juga bahwa yashfir. Wa idza maridtu bahwa yashfir. Dan ketika seorang itu sakit, Allah yang menyembuh. Maka kita menjadi hamba Allah yang selalu sadar bahwasannya kita sebagai seorang muslim tentu lebih harus berserah diri kepada Allah. Istaslama, menyerahkan semuanya yang terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti pasrah dalam bentuk pasif gitu ya. Kita tetap harus aktif ya. Kita berdoa kepada Allah, kita ikhtiar, kita menjaga protokol kesehatan. Ketika kita memang bisa ke masjid, alhamdulillah, misalkan di komplek dekat rumahnya, sekitar rumahnya masjidnya sudah dibuka, bahkan kita juga bisa melaksanakan full ibadah sholat 5 waktu di masjid itu, maka kita pun bisa menjaga dengan senantiasa menjaga kebersihan, protokol kesehatan. Dan ini semuanya bagian dari ikhtiar untuk meraih aktivitas dan amalan yang biasa kita lakukan di Ramadan, sehingga lebih bermakna lagi Ramadannya, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan kita mendapatkan pahala yang berlipat. Oleh karena itu, saat Allah berikan ujian, kalau kita ini sadar betul ya, itu ketetapan dari Allah, maka kita pun akan happy saja, akan mampu menjalani Ramadan pada masa-masa pandemi, masa sulit seperti ini, yang kita yakini bahwasannya itu hikmah, ada hikmah yang terkandung yang luar biasa. Bisa dipahami ya? Ini pentingnya 3 hal saja ya. Dan jika bisa tetap ada mindful ini dalam diri kita, dihadirkan di bulan Ramadan, maka kita pun akan menghayati emosi, kegiatan, aktivitas yang ada, peran kita tetap berjalan, tapi mungkin tidak sama dengan Ramadan yang sebelumnya. Insya Allah hari-hari Ramadan akan tetap terasa indah, akan tetap bersemi walaupun di masa pandemi, akan bermakna meski dijalani di masa pandemi ini.
Maka mari terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap semangat ya untuk tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Jadi dilanjutkan. Akhwati fillah. Nah, persiapan Ramadan apa? Langsung tadi sudah dibahas itu ya. Persiapan Ramadan apa yang harus kita persiapkan? Ada yang pertama adalah persiapan secara ilmu, keilmuan atau intelektual kita. Misalkan kita buka-buka kembali buku fikih. Siapa yang belum punya kitab fikih? Katanya ada, misalkan contohnya minimal kita seorang muslimah punya referensi. Sekarang walaupun bisa dibuka di internet misalkan. Kita boleh juga punya kitab atau hardcover seperti ini, Fikih Sunnah Wanita. Sehingga di sini ada dibahas tentang dari mulai bab toharoh, bab sholat, kemudian bab saum Ramadan, kita puasa atau saum, kemudian ada haji, ada fikih kecantikan untuk perempuan seperti apa, kita harus tetap cantik ya. Cantik tidak dilarang, bahkan itu bagian dari yang harus kita lakukan, tapi bagaimana cantik dan syar'i. Persiapan Ramadan ini yang pertama lah ilmu. Bagaimana seorang itu memahami hakikat saum sebenarnya. Saum itu apa? Apa makna saum? Oh, al-imsak. Al-imsak itu menahan. Minal akli wasyurbi, dari makan, dari minum, wal jima bagi yang sudah menikah, dari hubungan suami istri, min tulu'il fajr illa ghurubis syams. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini dipahami. Oh, apakah itu saja? Ternyata minal muftirat. Kalau saum yang sebenarnya adalah semua yang membatalkan, termasuk hal-hal yang bisa berpengaruh kepada gugurnya pahala ibadah saum kita. Misal, siang hari, alhamdulillah dari pagi, dari mulai terbit fajar sampai ya, dari mulai kita sahur, kemudian kita sholat subuh, kita sudah menahan diri dari makan, dari minum. Tapi kita tidak bisa menahan diri dari membicarakan kejelekan orang lain. Ada yang nelpon teman kita, sahabat kita, halo, assalamualaikum. Tahu nggak? Teman kita kan nggak pernah lagi belanja lagi. Itu tukang sayur. Dia mah memang belanjanya sukanya di supermarket. Disebut namanya. Kalau dia mendengar mungkin nggak nyaman. Lah sok kaya tuh. Hati-hati. Kita yang mendengar pun ketika mengiyahkan itu sama aja. Karena majelis taklim ada, majelis zikir ada, majelis gibah juga ada. Nah, kita berharap dengan ilmu yang kita dapatkan, oh ternyata yang bisa menggugurkan pahala ibadah saum kita, sehingga tidak berisi. Ibaratnya kalau beras atau apa padi itu ada yang berisi, ada yang kosong. Gitu. Nah, khawatir apa yang kita lakukan ketika tidak ada ilmu yang kita persiapkan, ternyata bisa rusak ibadah Ramadan. Kalau kita mencintai diri sendiri dengan memaksimalkan ibadah Ramadan, maka jangan sampai hanya kita tahu bagaimana ibadah saum itu, tapi kita tidak memaksimalkan ibadah-ibadah yang ya, dengan kita berupaya menahan dari bukan hanya makan minum saja, tapi kita berusaha ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan atau menggugurkan pahala ibadah saum kita. Salah satunya adalah gibah atau membicarakan kejelekan orang. Bukan berarti setelah maghrib, nanti setelah maghrib aja ya kita ngomongin orangnya, kita gosipnya. Gosipnya kapan? Pada maghrib aja, setelah berbuka sama aja. Suaranya katanya tidak terdengar. Apakah tidak terdengar? Suaranya ada? Ada, Ustazah. Oke. Jadi pahami ya, itu bab ilmu. Kemudian bagaimana sahur? Ternyata ada keutamaan dalam makan sahur. Dalam sabda Rasulullah apa? Tasaharu. Maka makan sahurlah. Ain nafis sahuri barokah. Ada keberkahan dalam ibadah saum dengan kita makan sahur. Maka jangan sampai, ini terutama anak-anak muda,
biasanya kalau sudah terbiasa, misalkan udah lewat 5 hari nih ibadah saumnya, dibangunkan sama ibunya karena belum menikah, ayo nak, udah mau imsak nanti sebentar lagi, gitu. Udah mau subuh, ayo sahur dulu. Ada waktu 15 menit cukup. Makan nasi juga cukup, pakai telur ceplok juga cukup, atau telur dadar. Ataupun kalau mau simple, kurma dengan air putih cukup. Insya Allah. Kalau nggak mau dikunyah, ya bikin aja jus kurma. Kasihin susu, enak banget tuh. Ini semuanya bisa kita lakukan agar sahur ya tidak mesti harus restoran pindah gitu ketika sahur atau berbuka. Kita berupaya dengan ilmu yang ada adalah memaksimalkan ibadah saum kita, kemudian tarawih kita. Kira-kira muslimah boleh nggak tarawih ke masjid, atau sekarang di masa pandemi tarawihnya di rumah sama nggak pahalanya dengan yang di masjid? Gimana caranya supaya kita dapat keutamaan sholat berjamaah? Diupayakan kita bisa memahami itu semuanya agar maksimal dalam ibadah Ramadan kita. Kemudian bagaimana untuk wanita yang haid, yang menyusui, ya itu juga harus dipahami. Ini fikih sunnah wanita untuk bulan Ramadan harus betul-betul dibuka-buka lagi. Kira-kira yang masih punya hutang puasa nih, di tahun sebelumnya sudah dibayar apa belum? Jangan sampai akhirnya dianggap sepele, akhirnya besoknya Ramadan kita masih ada hutang puasa. Itu juga bagian yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita juga bisa memaksimalkan Ramadan dengan dekat dengan Al-Quran. Minta saran kepada orang-orang yang ternyata bisa hatam lebih dari 1 kali. Saya mah 1 kali juga susah payah. Nih gimana caranya? Oh, dicicil aja habis sholat 2 halaman, habis sholat subuh 2 halaman, habis sholat duhur 2 halaman. Tapi kalau ada duha, habis duha bisa dimaksimalkan. Ya, insya Allah. Sehingga bisa mendapatkan keutamaan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga kita dekat dengan Allah lewat Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada yang perlu kita lakukan juga bagi seorang muslimah secara ilmu, kita mengetahui hal-hal yang membatalkan. Ya, membatalkan saum itu. Kemudian, akhwati fillah, persiapan yang selanjutnya adalah mental dan spiritual. Kayak tadi ya, mental kita seperti apa ya. Kita berharap Ramadan ini tidak kaget diri kita. Nah, kita kan ingin menjadi self-love Ramadan ini. Ajang yang kita lakukan tahunan agar kita betul-betul merasakan me time-nya dengan Ramadan. Kita tidak mau melakukan aktivitas yang berat, yang lain selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bisa kita lakukan adalah di bulan inilah, bulan Sya'ban sisanya. Yang tersisa kan tinggal bulan Sya'ban nih sebelum Ramadan. Yang nggak biasa tahajud atau qiyam, biasakan. Sehingga nanti melaksanakan qiyam Ramadan nggak kaget. Karena pahalanya besar. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang siapa yang kalau siangnya saum ya, saum Ramadan, malamnya qiyam Ramadan atau tarawih. Imam baca dengan surat yang kita nggak hafal aja udah kesel hati kita. Karena memang nggak terbiasa di hari-hari biasa untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Walaupun cuma 2 rakaat atau witir 1. Itu bisa menjadi sebuah persiapan kita. Kita berupaya itu. Demikian juga dengan Al-Quran. Kalau sekarang saja biasa kita baca sehalaman, 2 halaman, 1 juz, sehingga nanti kita akan mudah dan ringan. Kita bisa membaca kalau kita punya targetnya lebih dari 1 juz, alhamdulillah. Mungkin Ramadan sebelumnya kita hatam sekali, Ramadan kali ini bisa hatam 1 kali plus terjemahan. Atau bisa hatam 2 kali. Atau bisa hatam sekali plus menghafal juz 30. Ya, bisa dipahami. Yang selanjutnya adalah persiapan fisik. Dengan cara apa? Yang suka pedas-pedas nih, jangan sampai sahur dengan makanan pedas.
ataupun sekarang dalam kondisi sering makan makanan yang pedas melebihi batas, terutama akhwat ya. Melihat misalkan, ya Allah, saya lihat di internet ada makan besar kemudian pedas gitu ya. Kami ramen namanya, dia pedas banget, akhirnya berakibat fatal ke lambung. Akhirnya Ramadan tidak bisa melaksanakan ibadah sahur. Fisik harus dijaga. Dengan cara apa? Kita upayakan, bahkan ada yang memberikan saran, kalau biasanya makannya itu diperbanyak di siang hari, dikurangi sekarang. Jangan ngemil banyak di siang hari di bulan Sya'ban. Makanya kalau yang biasa saum, alhamdulillah bisa memaksimalkan dengan Senin Kamis, dengan berupaya untuk mengkodok yang belum kodok, sehingga perutnya terbiasa dan fisik kita akan kuat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi enggak cepat lelah, tidak boleh bergadang. Kita berupaya untuk menjadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah, tapi juga jangan diporsir. Sehingga fisik kita akan kuat untuk menyambut bulan Ramadan atau tarhib. Dan jangan lupa juga yang terakhir adalah finansial. Nabung nih dari sekarang, tabungan Ramadan. Sehingga kita bisa berbagi gitu ya. Di tengah pandemi ini kan luar biasa nih, pahalanya besar. Kita berupaya dengan nabung tabungan Ramadan. Ada uang 5.000 masukin, ada uang 20.000 masukin. Atau misalkan per hari kita bisa nabung lebih dari 10.000. Mudah-mudahan terkumpul dari bulan Sya'ban sampai Ramadan, itu bisa menjadi tabungan kita untuk Ramadan. Bahkan ibu-ibu yang sudah menikah nih, menabung bumbu, misalkan bumbu dibikin, ada bumbu putih, bumbu merah, kemudian bumbu kuning disimpan sebelum Ramadan, sehingga ketika Ramadan nggak fokus dan nggak lama-lama di dapur. Kita bisa juga dengan memudahkan nanti pelaksanaan, menyediakan buka saum atau iftar, menyediakan untuk sahur, dengan kita berupaya untuk menabung secara finansial, sehingga tidak lagi mengambil dana yang sudah seharusnya untuk keperluan yang penting, kita untuk tetap bisa berbagi di masa pandemi ini, dan sehingga kita mendapatkan pahala sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh demikian. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Begitu ya, Salihah? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita meraih keberkahan dan keutamaan di bulan Ramadan ini dengan terus memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas. Lanjut, slide-nya ada hari-hari seorang muslimah di bulan Ramadan. Ini contoh aja, silahkan jadi satu referensi lah untuk kita. Ketika nanti akhir bulan Sya'ban dan sudah diumumkan misalkan di Indonesia ini besok adalah Ramadan. Nah, berarti maghrib itu hilalnya sudah muncul. Nah, apa yang kita ucapkan? Doanya ada. Ini bisa kelihatan ya? Awak bisa lihat? Lihat, Solihah? Ya. Allahumma ahilna alaina bil amni wal iman. Kita minta kepada Allah ketika melihat hilal Ramadan, bahkan ini tiap bulan kita diupayakan doa ini, tapi kadang nggak ngeh ya. Minimal Ramadan. Allah jadikan awal bulan Ramadan ini ketika hilal muncul untuk kami ini keamanan dan keimanan. Karuniakan, ya, anugerahkan wassalamata wal Islam, keselamatan dan juga Islam. Ini mudah-mudahan hilal yang baik dan hilal yang memberikan petunjuk kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan insya Allah. Kemudian yang selanjutnya melakukan qiyam pada malam pertama Ramadan. Kita berupaya nih, berarti segera tidur, tidak bergadang, ya, kecuali bergadangnya baca Quran. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini semangat. Tapi jangan di awal saja. Ini
sebagai motivasi aja untuk semuanya yang hadir ya pada hari ini. Kita segera tidur, jangan bergadang agar kita bisa bangun sahur juga tidak susah. Kemudian yang belum selesai tarawihnya bisa menyelesaikan tarawihnya. Itu ya. Kita lihat. Kemudian kita juga bisa bangun, bahkan bisa membangunkan orang-orang yang di rumah kita. Kita seorang muslimah, kalau belum menikah kita bantu ibu kita untuk menyiapkan sahurnya. Setelah itu ada doa, ada zikir, atau istighfar. Sesungguhnya ketika ada dan berusaha untuk melaksanakan kebaikan, nanti kebaikan yang lain akan ikut. Misalnya kalau kita sudah berdoa atau berzikir, istighfar, dimudahkan lagi untuk melaksanakan ketaatan yang lain. Lihat keutamaan sahur. Makan sahur, tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Kami makanlah sahur walaupun sebutir kurma dan seteguk air. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bisa kita lakukan ini. An sholat fajri fi jamaah, faka'anna maqama al-lail kullah. Ini keutamaan sholat subuh berjamaah. Jangan disepelekan ya. An sholat, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'anna maka seolah-olah dia itu mendapatkan pahala qiyam sepanjang malam. Ini mudah-mudahan muslimah juga tidak melupakan keutamaan itu. Kalau sendiri gimana nih? Ya, kalau ada saudara, kakak, adik, kita bisa berjamaah sholat subuh. Kalau masa pandemi nggak bisa ke masjid, di rumah kita sholat berjamaah. Kemudian zikir habis sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Karena ngantuk nih habis sahur, atau malamnya bergadang, akhirnya udah assalamualaikum langsung kita bobok lagi. Kita upayakan di bulan Syaban latihannya agar Ramadan sudah terbiasa. Kita ada azkar sobah, zikir-zikir pagi hari, atau tilawah, kemudian lanjut nanti sholat duha. Bahkan ada yang habis subuh, dia terus tilawah sampai sebelum ya terbit matahari. Dan terbit matahari dia tunggu sebentar, kemudian dia tutup dengan sholat duha awal atau sholat syuruk ya. Mudah-mudahan dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Lalu beraktivitas silahkan, yang bekerja menjemput rezeki Allah, menjaga seluruh panca indera dari berbuat maksiat, mata, gitu ya. Kita berupaya sama-sama. Kira-kira nonton televisi lagi Ramadan dengan kita baca Quran, tentu lebih baik baca Quran. Mudah-mudahan kita pun dijaga oleh Allah agar bisa memaksimalkan penjagaan dari panca indera dari hal-hal yang bisa merusak ibadah saum kita. Kemudian kita sholat zuhur berjamaah. Jangan lupa ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, karena ibadah sunat di bulan Ramadan terhitung seperti ibadah wajib. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa memaksimalkan sholat rawatibnya. Lalu sholat asar, ada kailulah di situ, tidur siang silahkan dilakukan, tapi jangan kelamaan. Tidurnya orang puasa itu katanya ibadah. Tapi di antara saudara kita ada yang baca Quran, tentu tidak sama pahalanya dengan orang yang baca Quran. Sholat asar berjamaah, zikir sore, kemudian bisa dilanjut dengan Al-Quran lagi, tilawah atau wirid Quran. Baru iftar, doa, sholat maghrib berjamaah, jangan lupa ada rawatibnya juga, dan tidak terlalu kenyang, makan semuanya. Mulai dari berbuka, es campur, es teler, martabak telur, apalagi nah, warteg pindah atau restoran pindah. Kita tetap harus sedang-sedang saja, ya, tidak terlalu kenyang, sehingga kita ketika sholat tarawihnya nggak ngantuk. Siap-siap untuk sholat isya dan sholat tarawih. Dan setelah itu tidak banyak ngobrol dan tidak bergadang. Mudah-mudahan setelah isya kita bisa langsung tidur dan kita diberikan kemudahan untuk mengisi malam itu dengan berbagai ketaatan. Kalau memang sudah ngantuk kita tidur, kita bisa bangun lagi untuk bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa, bisa berzikir, atau menyiapkan sahur bagi seorang muslimah yang sudah menikah.
Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ketika niatnya karena Allah, kita akan menjadi hamba Allah yang mendapatkan keistimewaan. Karena kita fokus, kita sadar ya, melaksanakan ibadah Ramadan itu tidak mudah kalau tanpa ada latihan. Mudah-mudahan kita bisa meraih keutamaan, yaitu menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah, menjadi orang yang mendapatkan malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Gimana doanya yang diajarkan oleh Rasul kepada Ibunda Aisyah? Ketika Ibunda Aisyah mengatakan atau bertanya kepada Rasul, kira-kira kalau ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Apa doanya? Pak Bu, ada yang tahu nggak? Kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar, ya Salihah, ada yang masih ingat nggak? Allahumma innaka afuwun karim. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mau pakai karim juga boleh. Nah, itu diperbanyak doanya. Bahkan bukan hanya ketika malam hari, silahkan siang-siang juga boleh. Kita berharap Allah memaafkan kesalahan kita berbanyak istighfar. Mulai istighfar yang tadi yang pendek, astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum atau sayyidul istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena bulan Ramadan juga bulan ampunan, dan kita juga diberikan rahmat oleh Allah agar terus dibimbing bisa melaksanakan dan dimudahkan melaksanakan ibadah-ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan, dan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan malam yang istimewa, itu malam Lailatul Qadar. Jangan sedih, wanita haid, wanita nifas, yang punya anak, harus jagain orang sakit, seorang dokter yang lagi mengobati pasien, seorang perawat yang lagi ngurusin orang yang terkena COVID di rumah sakit, orang-orang tilawah, baca Quran, kemudian zikir, orang lain juga ternyata bisa tarawih dengan sempurna. Nih, seorang perawat bolak-balik saja merawat orang sakit, tapi mulutnya tidak pernah berhenti untuk berzikir dan berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak ada yang tahu. Ternyata perawat itulah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka tetap semangat bagi wanita yang memang memiliki aktivitas kewajiban yang harus dia jalani, seorang suami yang harus menyiapkan pekerjaan esok hari, sehingga dia di tengah kesibukannya tetap bisa self love ya, dengan terus memaksimalkan ibadah Ramadan ini, karena tidak tahu Ramadan ini apakah Ramadan terakhir. Semangat terus untuk meraih takwa dengan ibadah Ramadan. Kita mindful Ramadan, ajang sebagai self love kita ya, tahunan, agar kita menjadi hamba Allah yang mencintai Allah, bukan hanya Ramadan saja, maksimalkan ibadah bukan Ramadan saja, kun robbaniin, wala takun ramadanin. Jadilah hamba Allah yang robbani, menyembah Allah di sepanjang hidup kita, dan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan semuanya semangat, dan kita menjadi hamba Allah yang meraih cintanya dan juga surganya. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.